Bab 1. Gerak dasar. Kita dapat bermain sambil berolahraga. Kegiatan itu sangat menyenangkan. Kita dapat melakukan macam-macam gerakan. Gerakan apa saja yang dapat kita lakukan? Mari kita pelajari bersama. Ingat, hati-hati. Ikuti petunjuk guru dengan baik. A. Gerak jalan dan lari. Jalan termasuk gerak dasar. Lari juga termasuk gerak dasar. Kita sering melakukannya. Ada bermacam-macam gerak berjalan. Gerak berlari juga bermacam-macam. Tahukah kalian macam-macamnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama. 1. Gerak berjalan. Ada bermacam gerak berjalan. Contohnya jalan di tempat, jalan jongkok, dan jalan di atas garis. A. Jalan di tempat. Langkah-langkah gerakan jalan di tempat adalah 1. Persiapan. A. Berdiri tegak. B. Luruskan tanganmu ke samping badan. C. Telapak tangan terbuka. D. Kedua tumit rapat. E. Kedua ujung kaki terbuka membentuk huruf V. F. Pandangan lurus ke depan. 2. Gerakan. A. Angkat kaki kananmu ke atas. Diikuti gerakan tangan kiri. B. Angkat kaki kirimu ke atas. Diikuti gerakan tangan kanan. C. Lakukan gerakan tersebut dengan jumlah hitungan 1 kali 8. Nah, sekarang coba praktikkan bersama teman-temanmu. Agar lebih menyenangkan, bentuklah teman-temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Buatlah perlombaan, kelompok siapa yang paling baik dan kompak gerakannya. Gambar 1.1. Jalan di tempat. B. Jalan di atas garis. Berjalan di atas garis dapat dilakukan bersama teman-teman. Langkah gerakannya sebagai berikut. 1. Berdiri tegak di ujung garis. 2. Kedua tangan direntangkan sambil memegang bendera. 3. Berjalan ke depan menuju ujung garis. 4. Kemudian kembali lagi ke tempat semula. Supaya lebih seru, ketika kembali ke tempat semula kamu bisa memvariasi gerakan. Misalnya berjalan menyamping. Gambar 1.2. Jalan di atas garis. Sudahkah kalian memahaminya? Coba praktikkan sekali lagi. Menyenangkan bukan? 2. Gerak berlari. Gerak dasar berlari bermacam-macam. Contohnya lari di tempat, lari perlahan-lahan mengangkat paha, dan lari ke berbagai arah. A. Lari di tempat. Langkah-langkah gerakan lari di tempat adalah 1. Persiapan. A. Berdiri tegak. B. Kedua tangan di samping badan. C. Pandangan lurus ke depan. 2. Gerakan. A. Lari di tempat sambil mengangkat paha. B. Lengan diayunkan secara bergantian. C. Pendaratan kaki menggunakan ujung kaki. D. Latihan mula-mula dilakukan perlahan-lahan. Kemudian, makin lama makin cepat. E. Lakukan latihan ini selama 2-5 menit. Gambar 1.3. Lari di tempat. B. Lari ke berbagai arah. Langkah-langkah gerakan lari ke berbagai arah adalah 1. Persiapan. A. Berdiri tegak. B. Kedua tangan di samping badan. C. Pandangan lurus ke depan. 2. Gerakan. A. Berlari di tempat. B. Sikap badan tegak. C. Perlahan-lahan berlari ke depan dan ke belakang. D. Gerakan kaki cepat. Lutut diangkat setinggi paha. E. Ayunan tangan sesuai dengan gerakan kaki. F. Lari dilakukan secara perlahan-lahan, kemudian cepat. G. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Gambar 1.4. Lari ke berbagai arah. Nah, kamu sudah mengetahui macam-macam gerak berlari. Menyenangkan bukan? 3. Gabungan gerak jalan dan lari. Tahukah kalian jenis-jenis latihan gabungan gerak jalan dan lari? Jika belum, mari ikuti pelajaran ini dengan saksama. Jenis-jenis latihan gabungan jalan dan lari antara lain. A. Berjalan ke depan kemudian lari. Langkah-langkah gerakan berjalan ke depan kemudian lari adalah 1. Anak-anak berbaris 2-2. 2. Barisan terdepan berjarak 4 meter sebelum garis start. 3. Barisan terdepan berjalan ke depan dengan lutut diangkat setinggi paha. 4. Tepat pada garis start, larilah secepat-cepatnya sampai garis finish. 5. Lakukan hal serupa untuk baris berikutnya. 6. Anak yang paling cepat memasuki garis finish dinyatakan sebagai pemenang. Gambar 1.5. Berjalan ke depan kemudian lari. B. Berjalan dan berlari sambil memindahkan bendera. Langkah-langkah gerakan berjalan dan berlari sambil memindahkan bendera adalah 1.
Letakkan 3 bendera dengan jarak 10 meter dari garis start. 2. Berdiri tegak di garis start. 3. Setelah ada aba-aba, siap. Titik. Titik. Yak. Segeralah berjalan sampai garis tengah, kemudian berlari mengambil bendera dan kembali ke garis start. 4. Lakukan sampai bendera di garis finish pindah ke garis start. Ingat, memindahkan bendera ke garis start harus satu persatu. Gambar 1.6. Berjalan dan berlari sambil memindahkan bendera. Ayo berlatih. Petunjuk. 1. Guru menjelaskan kegiatan pada siswa. 2. Guru menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. 3. Guru membimbing siswa dalam melakukan gerakan. 4. Guru mengawasi keselamatan siswa, berlari dan berjalan menyangga benda di atas kepala. Langkah-langkah gerakannya adalah 1. Anak-anak berbaris 3-3. 2. Baris terdepan berjarak 8-10 meter. 3. Pada garis start disediakan buku. 4. 3 anak yang berada di baris terdepan berlari menuju garis start. 5. Anak-anak mengambil buku yang ada di garis start dengan diletakkan di atas kepala. 6. Anak berjalan dengan menyangga buku di atas kepala dan tidak boleh jatuh. 7. Berjalan dengan menyangga buku dilakukan sampai garis finish. 8. Lakukan hal serupa untuk baris berikutnya. 9. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. B. Gerak tidak berpindah tempat. Ada bermacam-macam gerak tidak berpindah tempat. Ada gerak mengayun. Ada gerak membungkuk. Ada pula gerak menekuk. 1. Gerak mengayun. Gerak mengayun bermacam-macam. Kita dapat mengayun lengan. Kita juga dapat mengayun kaki. A. Mengayun lengan. Langkah-langkah mengayun lengan adalah 1. Berdiri tegak. 2. Kedua kaki terbuka. 3. Ayunkan tangan kanan ke atas. 4. Condongkan badan ke samping kiri. 5. Lakukan gerakan dengan hitungan 2 kali 4. 6. Kemudian ayunkan tangan kiri ke atas. Condongkan badan ke samping kanan. 7. Lakukan gerakan dengan hitungan 2 kali 4. 8. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Gambar 1.7 mengayun lengan. B. Mengayun kaki. Langkah-langkah mengayun kaki adalah 1. Sikap awal berdiri tegak. Ingat kedua kaki rapat. Kedua tangan direntangkan. 2. Ayunkan kaki kanan ke samping kanan. 3. Lakukan gerakan dengan jumlah hitungan 2 kali 4. 4. Ayunkan kaki kiri ke samping kiri. Kedua tangan tetap direntangkan ke samping. 5. Lakukan gerakan dengan jumlah hitungan 2 kali 4. 6. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Gambar 1.8. Mengayun kaki. 2. Gerak membungkuk. Kita akan mempelajari gerak membungkuk. Ayo kita berlatih. Membungkukkan badan ke bawah. Kemudian kita berlatih. Membungkukkan badan ke samping. A. Membungkukkan badan ke bawah. Langkah-langkah membungkukkan badan ke bawah adalah 1. Berdiri tegak, kedua kaki rapat. 2. Tangan berada di samping badan. 3. Pandangan ke depan. 4. Bungkukkan badan ke bawah. Usahakan tangan menyentuh ujung sepatu. 5. Tahan selama 15 detik. 6. Angkat badan ke atas. 7. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Gambar 1.9. Membungkukkan badan ke bawah. B. Membungkukkan badan ke samping. Langkah-langkah membungkukkan badan ke samping adalah 1. Berdiri kangkang. 2. Bungkukkan badan ke arah kaki kanan. Kedua tangan memegang ujung sepatu kaki kanan. 3. Tahan selama 15 detik. 4. Kemudian, bungkukkan badan ke arah kiri. Jangan lupa, kedua tangan memegang ujung sepatu kaki kiri. 5. Tahan selama 15 detik. 6. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Gambar pukul 1.10 membungkukkan badan ke samping. 3. Gerak menekuk. Sekarang mari kita berlatih gerak menekuk. Kita berlatih menekuk lutut ke atas. Kemudian menekuk lutut ke samping. A. Menekuk lutut ke atas. Langkah-langkah menekuk lutut ke atas adalah 1. Berdiri tegak. 2. Tekuklah lutut kaki kiri ke atas. Jangan lupa kedua tangan memegang lutut kaki kiri. 3. Tahan selama 15 detik. 4. Kemudian tekuk lutut kaki kanan ke atas. Kedua tangan memegang lutut kaki kanan. 5. Tahan selama 15 detik.
6. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Gambar pukul 1:11 menekuk lutut ke atas. B. Menekuk lutut ke samping. Langkah-langkah menekuk lutut ke samping adalah 1. Berdiri tegak. Kedua kaki sedikit dibuka. 2. Kedua tangan memegang pinggang. 3. Tekuklah lutut kaki kiri ke samping kiri. Tangan kirimu memegang paha kiri bagian bawah. 4. Tahan selama 15 detik. 5. Kemudian tekuk lutut kaki kanan ke samping kanan. Tangan kananmu memegang paha kanan bagian bawah. 6. Tahan selama 15 detik. 7. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Gambar pukul 1:12. Menekuk lutut ke samping. 4. Gabungan gerakan mengayunkan lengan dan membungkukkan badan. Sekarang kita akan berlatih gerak gabungan. Kita akan menggabungkan gerak mengayun lengan dan membungkukkan badan. Apa maksudnya? Ikuti uraian langkah berikut ini. A. Sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan di samping badan. B. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan secukupnya. C. Gerakan di atas digabungkan dengan mengayunkan lengan ke depan dan ke belakang. D. Gerakan mengayunkan lengan dilanjutkan berputar searah dan berlawanan dengan arah jarum jam. E. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Gambar pukul 1:13. Mengayunkan lengan dan membungkukkan badan. Ayo berlatih. 1. Guru menjelaskan kegiatan pada siswa. 2. Guru menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. 3. Guru membimbing siswa dalam melakukan gerakan. 4. Guru mengawasi keselamatan siswa. Gabungan gerakan mengayunkan lengan dan menekuk lutut. Langkah-langkah dalam mengayun lengan dan menekuk lutut adalah 1. Ayo, sekarang kalian berbaris berkelompok. 2. Buatlah lingkaran kecil-kecil makin lama makin besar. Dan kembali lagi ke kecil. 3. Ayunkan lengan dengan putaran searah jarum jam, kemudian arah berlawanan dengan jarum jam. 4. Gerakan di atas digabungkan dengan gerakan menekuk lutut. 5. Hitungan masing-masing gerakan 2 kali 8 hitungan. 6. Pada waktu menekuk lutut jangan terlalu rendah dengan permukaan tanah. C. Gerak melempar, menangkap dan menendang. Sekarang kita akan berlatih gerakan dengan menggunakan alat. Apa alatnya? Kita akan menggunakan bola. Gerakan apa yang akan kita lakukan? Kita akan berlatih. Nah, ayo kita mulai. 1. Melempar bola. Ada beberapa gerakan melempar bola. Ada lemparan lambung. Kita juga dapat melempar datar. A. Melempar bola kecil. Langkah-langkah melempar bola kecil adalah 1. Siapkan bola kecil yang biasa digunakan dalam permainan. Kasti. 2. Sikap kaki sejajar atau kaki kanan agak ke belakang. 3. Pegang bola dengan tangan kanan. 4. Lemparkan bola dengan tangan kanan. 5. Lakukan secara berulang-ulang. Gambar pukul 1:14. Melempar bola kecil. B. Melempar bola besar. Langkah-langkah melempar bola besar adalah 1. Siapkan bola yang biasa digunakan dalam permainan sepak bola, basket, atau voli. 2. Pegang bola dengan menggunakan 2 tangan. 3. Melempar bola dapat dilakukan dari atas kepala atau di depan dada. 4. Lakukan secara berulang-ulang. Gambar pukul 1:15 melempar bola besar. 2. Menangkap bola. Setelah berlatih melempar, latihan selanjutnya adalah menangkap bola. Coba kalian perhatikan langkah-langkah menangkap bola. A. Sikap kedua kaki sejajar. B. Pandangan ke arah datangnya bola yang akan ditangkap. C. Sewaktu bola menyentuh telapak tangan, tangan ditarik ke belakang. D. Tangkap bola dengan menggunakan 1 atau 2 tangan. E. Tangkap bola kecil dengan 1 tangan dan bola besar dengan 2 tangan. Gambar pukul 1:16. Menangkap bola. 3. Menendang bola. Ayo, sekarang kita berlatih menendang bola. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini. A. Siapkan bola yang biasa digunakan dalam permainan sepak bola. B. Anak berdiri di belakang bola. C. Kaki kiri menumpu di belakang bola. D. Pandangan ke arah bola. E. Badan tegak atau condong sedikit. F. Ayunkan kaki kanan ke arah bola. G. Gunakan kaki bagian dalam. H. Lakukan secara berulang-ulang. Gambar pukul 1:17. Menendang bola. 4. Gabungan gerakan melempar dan menangkap
Bola kecil. Langkah-langkah melakukan gerakan gabungan melempar dan menangkap bola kecil adalah A. Aturlah barisan menjadi 2 deretan berjajar. B. Anak-anak saling berhadapan dengan jarak 3 meter. C. Siapkan bola yang biasa dipakai dalam permainan kasti atau tenis lapangan. D. Lemparkan bola kepada teman di hadapanmu. E. Bola ditangkap oleh teman yang ada di depannya. F. Lakukan sampai semua anak mendapat bagian melempar dan menangkap bola. Gambar pukul 1:18 melempar dan menangkap bola kecil. Ayo berlatih. Petunjuk. 1. Guru menjelaskan kegiatan pada siswa. 2. Guru menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. 3. Guru membimbing siswa dalam melakukan gerakan. 4. Guru mengawasi keselamatan siswa. Gabungan gerakan menendang dan menangkap bola. Anak-anak, kita akan berlatih gerakan gabungan. Gerakan apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan berlatih menendang dan menangkap bola. Mari kita coba bersama-sama. 1. Guru mempersiapkan gawang dari bambu. Tinggi gawang 1 meter dan lebar 2 meter. 2. Siapkan bola untuk permainan sepak bola. Jarak bola yang ditendang dengan gawang sekitar 11 meter. 3. Satu anak bertindak sebagai penjaga gawang untuk menangkap bola. Anak yang lain berbaris untuk menendang bola. 4. Bola ditendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. 5. Penendang dan penangkap bola dilakukan bergantian. 6. Lakukan latihan ini berkali-kali. Rangkuman. 1. Gerak berjalan antara lain jalan di tempat dan jalan di atas garis. 2. Gerak berlari antara lain lari di tempat dan lari ke berbagai arah. 3. Gabungan gerak jalan dan lari antara lain berjalan ke depan kemudian lari serta berjalan dan berlari sambil memindahkan bendera. 4. Gerak mengayun terdiri dari mengayunkan lengan atau tangan dan mengayun kaki. 5. Gerak membungkuk terdiri dari membungkukkan badan ke bawah dan membungkukkan badan ke samping. 6. Gerak menekuk terdiri dari menekuk lutut ke atas dan menekuk lutut ke samping. 7. Latihan dengan bola dapat berupa melempar, menangkap, dan menendang. Evaluasi tertulis. I. Berilah tanda silang. X. Pada huruf A, B, C, atau D di depan. Jawaban yang tepat. 1. Tumpuan pada saat melakukan gerakan jalan kepiting adalah A. Siku B, lutut dan siku C, tungkai D, tangan dan kaki. 2. Di bawah ini yang termasuk gerakan tanpa berpindah tempat adalah A. Berjalan. B. Berlari. C. Menekuk. D. Melompat. 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan gerakan A. Jalan telentang. B. Jalan di atas garis. C. Jalan jongkok. D. Jalan merangkak. 4. Contoh gerakan gabungan jalan dan lari adalah A. Jalan di tempat. B. Jalan jongkok. C. Lari di tempat. D. Berjalan ke depan kemudian lari. 5. Pada saat membungkukkan badan ke bawah, anggota badan yang sampai menyentuh lantai adalah A. Tangan. B. Bahu. C. Kepala. D. Telinga. 6. Melempar bola kecil adalah melempar bola yang digunakan untuk permainan A. Bola voli. B. Kasti. C. Basket. D. Sepak bola. 7. Pada waktu akan melempar bola, tangan yang digunakan untuk melempar bola ditarik ke A. Belakang. B. Depan. C. Atas. D. Bawah. 8. Arah pandangan saat akan menangkap bola adalah ke arah titik. A. Depan. B. Pelempar. C. Atas. D. Datangnya bola. 9. Bagian kaki yang tidak digunakan untuk menendang bola adalah A. Bagian dalam. B. Bagian luar. C. Mata kaki. D. Punggung. 10. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas adalah menendang dengan menggunakan A. Kaki bagian dalam. B. Kaki bagian luar. C. Punggung kaki. D. Kura-kura kaki. 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan berbagai gabungan gerak dasar jalan dan lari. 2. Kaki bagian mana yang digunakan untuk menendang bola? 3. Sebutkan berbagai gabungan gerak dasar mengayun, membungkuk, dan menekuk. 4. Jelaskan gerakan tangan saat melempar bola. 5. Tuliskan langkah-langkah menendang bola.